Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Umat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum saya sampaikan kebenaran, tadi Bapak Ibu melihat video Ibu Mercy mengungkapkan kepada kita bahwa Gereja Bethel Indonesia ada banyak sekolah yang mereka bikin di Indonesia, dan di NTT ada beberapa sekolah yang diseleksi dan mereka memilih tunas bangsa. Mereka minta supaya kita kira-kira sekolah jenjang mana, TK, SD, SMP atau SMA, dan Ibu Mercy memilih untuk tingkat SD. Kenapa SD? Karena 10-11 tahun belakangan itu, hampir 12 tahun ya, kita sudah mulai dari TK itu dalam bahasa Inggris. Dan sekarang saudara kasih sudah kelas 6 itu bahasa Inggris. Cucu saya tuh Kirna tuh mulai dia belajar bahasa, kita langsung ngomong bahasa Inggris sampai sekarang. Dan Kirna sangat fasih dalam bahasa Inggris tanpa kursus bahasa Inggris. Di Oma O yang punya ulang tahun kemarin, dia Risi tanya, siapa yang bikin? Anak sekolah pasti anak yang bikin. Nggak ada yang bikin, dia bikin bahasa Indonesia, dia bikin bahasa Inggris, dia ngomong. Saya mendorong jemaat Tuhan, kalau Anda punya anak, Anda punya cucu, punya ponakan, sekolahkanlah di sekolah tunas bangsa. Karena sekolah ini hadir karena kuasa profetik. Sekolah ini hadir bukan menyediakan atau turut mensupport tenaga kerja saja, karena tenaga kerja tanpa di sekolah ini pun orang lain bisa hidup. Tapi sekolah ini ada untuk kita mewujudkan impian Tuhan. Haleluya. Menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan. Ya. Mereka sangat luar biasa. Saudara, kemarin mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu saya ada di Hov. Dan memang Hov direncanakan untuk kita bikin mini boat camp. Jadi tempat ya mungkin 50-60 orang kita lagi bikin anak-anak. Dan saya lihat mereka sangat luar biasa. Kelas 3, kelas 4 diajar leadership, dibikin kalender harian, dibikinin. Saudara, sekolahkan. Saudara jangan pikir biaya dulu. Kalau saudara bilang biaya mahal, jangan pakai HP, jangan makan yang enak-enak. Sekolahkan saudara, berutang tanda kutip untuk sekolahkan anak. Ketimbang berutang untuk menikah atau kumpul keluarga. Orang mati kita bawa kerbau, tapi anak hidup kita bawa nggak bawa apa-apa, sayang saudara. Saya dorong, sekolahkan sekolah saudara, anak-anak saudara di SD. Karena SD kita sudah go international. Ya. Saya lagi berdoa supaya beberapa anak-anak kelas 12, kelas 7, kalau bisa orang tua izinkan kita bawa mereka untuk mereka bisa uji coba nanti di Australia. Ini saya dorong untuk supaya kita jemaat berpartisipasi ya, karena Kupang West Sekolah Tunas Bangsa itu milik jemaat ini, bukan milik John atau Melsa. Kita hanya dipercayakan untuk memulai, tapi ini sekolahnya gereja GBI ya, sudah diakui itu. Sudah lihat tadi yang datang tuh orang-orang hebat dari GBI kan? Ya. GBI NTT karena itu dipaksa untuk mengakui tunas bangsa. Itu sekolahnya GBI, saudara ingat ya? Dipaksa, saudara. Kenapa? Karena yang datang tuh geng langsung. Jadi mereka dipaksa untuk akui bahwa tunas bangsa itu miliknya GBI. Oke? Nah, saya sakit satu hari, mereka tunggu. Pak John mesti datang dulu baru. Saya sengaja tidak ada di video-video saya. Yang penting visi ini ada, saudara ingat ya? Video nggak penting bagi saya. Bagi saya legasi tertinggal. Oke? Bilang di kiri kanan, dukung sekolah tunas bangsa. Come on. Ada kesulitan, saudara bisa hubungi, kita cari jalan keluar supaya, apalagi anak satu biji, satu orang, saudara kasih. Ya. Pete sudah kasih buktikan kepada saudara bahwa dia anak semata wayang ke sekolah tunas bangsa. Saudara. 5 orang juga baik ke sekolah tunas bangsa. Saudara. Kemarin saya berdiri di sini, saudara. Tiap kali mereka pegang tangan, Pak, saya pun 2, saya pun 3, Pak. Wah, luar biasa. Oke? Baik, saudara, ini saya tambahkan supaya memberi semangat dan dorongan untuk kita. Karena sekolah tunas bangsa adalah sekolah profetik yang kita menyiapkan para pemimpin di masa yang akan datang. Haleluya. Oke.
Nah hari ini kita bicara soal kuasa profetik. Bilang di kiri kanan, nikmati kuasa profetik. Come on. Enjoy the power of the prophetic. Amen. Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 30. Saya sedang melakukan profetik kesembuhan bagi mata saya. Amen. Ya. Walaupun tanpa sengaja, tapi saya percaya mata saya terang. Amen. Musa saja 120 masih terang, apalagi baru 6. Beta baru setengah perjalanan dengan Musa. Oke, baca sama-sama Yohanes 19:30. 2-3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah umat Tuhan, Yesus telah membayar harga. 2 poin sore pagi ini kita bicara. Yang pertama, He paid all that cost for our life entirely. Sepenuhnya dari ujung rambut sampai telapak kaki, Dia sudah bayar ongkos kehidupan kita. Amen. Dalam bahasa aslinya, kata sudah selesai diterjemahkan dari kata Yunani tetelestai. Coba katakan bersama saya. Tetelestai. Bukan tete manis, saudara kasih. Tetelestai yang berarti sudah lunas atau telah dibayar penuh. Ini menggambarkan bahwa Yesus telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pembayaran hutang dosa. Membayar hutang dosa manusia secara total. Katakan, telah lunas dibayar. Come on. Nah, saudaraku ya kasih, implikasi dari lunasnya dosa itu bisa lari ke kesehatan saudara, lari ke dompet saudara, lari ke tulang-tulang saudara, amen. Lari ke semua area kehidupan kita. Kolose 2 ayat 14 di situ dikatakan, saudara baca yang kuning, dengan yang oleh ketentuannya. Haleluya. Apa dan apa? Mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi ada tanda di tangan, tanda di kaki. Itu kwitansi lunas saya dan saudara. Ya. Jadi kalau saudara ada persoalan, saudara bawa kwitansi itu. Amen. Karena surat hutang sudah dibayar oleh Yesus. Umat Tuhan, Yesus lakukan semuanya ini agar kita menerima apa saja yang kita, apa saja. Kita menerima apa? Apa saja yang pernah ada dalam hidup ini yang kita perlukan. Anda tidak perlu ke Australia, ke Amerika, atau ke tempat mewah untuk dapatkan. Di kota ini, dalam hidup saudara, Anda boleh menemukannya. Kalau kita tidak percaya atau asal-asal percaya, bukan asal percaya, asal-asal percaya tanpa serius untuk mau menerima dan alami, maka hal ini, firman Tuhan ini akan tetap firman logos. Firman logos artinya dia tertulis di kitab saudara, di dalam HP saudara, di Alkitab saudara, tetapi tidak akan pernah menjadi bagian atau rema dalam hidup kita. Firman itu tidak pernah akan menjadi manusia dalam kita. Kita tidak akan pernah menjadi manusia firman. Kita bisa menjadi Kristen, kita bisa anggota gereja VLC, GBI VLC, but we never become the man of the word. Kita tidak pernah menjadi manusia firman sampai firman itu kita percaya dan punya kerinduan serius untuk mau mengalaminya. Amen. Coba Anda bayangkan berapa banyak orang Kristen hidup hari ini yang sudah menikmati kebenaran ini. Banyak atau sedikit Anda bisa lihat dalam hidupmu sehari-hari. Mungkin di antara kita atau mungkin banyak orang yang mereka hanya tahu, tapi mereka belum sampai menikmati semua yang sudah Yesus bayarkan. Yesus telah membayar agar kita menerima termasuk kesembuhan. Amen. Kesembuhan di lambung saudara, kesembuhan di pinggang saudara, di lutut saudara. Amen. Di saraf-saraf saudara. Saya terima dalam nama Yesus. Amen. Semua yang berkaitan dengan hidup ini
Yesus telah bayar dan kita hanya perlu, yang kita perlu adalah terima hari ini. Katakan, saya terima hari ini, come on. Hari ini, bukan besok. Hari ini Tuhan sudah janjikan, terima apapun yang kita perlukan dalam hidup ini untuk dipakai menyelesaikan rencana Tuhan. Semua, we just need to receive. Today by faith and action. Berkata-kata dan bertindak. Apa saja yang kita perlukan kita ambil. Dan kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Termasuk penyembuhan. Nah, kadang-kadang penyembuhan itu terjadi seketika. Bisa terjadi supernatural healing atau divine healing. Kesembuhan ilahi langsung. Sekejap saat itu juga terjadi. Jam itu juga terjadi. Tapi juga ada kesembuhan yang secara progres, bertahap. Ya. Ada kesembuhan yang terjadi. Ketika orang-orang kusa itu berjalan, satu persatu mengalami kesembuhan. Terjadi dalam hidup saya dan saudara. Apa yang saudara rindukan bisa terjadi. Amen. Yohanes 2 kalau kita baca di sana ayat 10 sampai 11. Di situ dikatakan tiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Amen. Di mana ada Tuhan, di situ ada terjadi good become better, better become best. Amen. 4:11 di situ dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang berapa kali? Pertama dari tanda-tandanya yang dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Termasuk saya dan saudara juga percaya. Amen. Nah, umat Tuhan, kita perhatikan di sini bahwa anggur biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk matang agar menjadi anggur yang berkualitas baik. Dulu di Israel kita pernah datang ke sana, saya dan Pak Ois kita minum yang 11 tahun punya saudara. Kita minum tambah terus sampai penjual ini dia lihat kita netur, tapi kita beli saudara. Wah, anggur 11 tahun. Anda bisa kan? Moke yang ditawar pagi besok minum saja orang lari saudara. Ini anggur 11 tahun. Dan anggur biasanya it takes time to be a best wine. Saudara yang kasih, kalau kamu mau yang terbaik dalam hidupmu, setia. Karena biasanya di ujung-ujung kehidupanmu, Tuhan akan kasih yang terbaik. Amen. Kehidupan, pergumulan, apa saja yang terbaik pasti. Anggur yang terbaik, katakan yang terbaik tersisa dalam akhir-akhir hidup saya. Katakan demikian. Akhir hidup itu bukan hari ini, akhir itu bisa saja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan seterusnya. Jadi akhir hidup itu bukan hari-hari terakhir mau mati. Baru bahagia, no. Akhir hidup itu ketika Anda mengenal kebenaran, dan mengimani kebenaran sejak hari itu sampai 20, 30 tahun dan seterusnya, itulah yang terbaik terjadi dalam diri saudara. Dan saya sudah buktikan kepada saudara. Saya alami itu dalam hidup saya. Tambah hari tambah menikmati yang terbaik. Kenapa? Karena itu prinsip Tuhan. Prinsip Tuhan adalah tambah hari tambah baik. Jawab saya, prinsip Tuhan adalah apa? Yes, tambah hari tambah baik. Good become better, better become the best. The best of the best lagi yang terakhir. Amin. Nah, umat Tuhan melalui mujizat ini saudara kita lihat bahwa di pesta pernikahan di Kana itu Yesus mengkompres waktu dan mengubah air menjadi anggur yang baik hanya dalam sekejap. Saudara, kita hidup di tahun kita yang hidup di lahir tahun 60-an ini, kita menjadi orang-orang yang sempurna menikmati kecanggihan di dunia ini. Saudara masih ingat? Kaset. Kalau Anda bawa kaset yang isi lagu-lagu itu, Anda lihat itu ribuan dan saudara bisa bawa itu dengan kontainer. Tapi sekarang saudara lihat sudah ada sistem yang sepotong chips aja, 1 juta lagu bisa dikantongin. Itu pun angkat jatuh nggak tahu di mana. Kaset tidak mungkin 1 juta saudara lupa. 1 juta kaset nggak mungkin Anda lupa. Saudara lihat itu kompres. Nah sama, kalau Anda percaya dan bukan sekadar percaya,
Percaya itu harus ada posisinya. Bukan percaya di luar rata. Percaya ada di dalam pesta itu. Kalau Anda percaya Anda dalam pesta kehidupan yang diselenggarakan oleh Yesus yang pertama kali dalam hidup saudara, maka selanjutnya yang terbaik terjadi pada saudara. Asalkan berada dalam, bilang kiri kanan, pastikan kamu ada dalam pesta kehidupan. Dia bilang pesta itu dimulai di Kana, pesta itu dimulai di Kupang, pesta itu dimulai dalam hidup saya dan saudara. Pesta itu dimulai dalam VLC. Berada dalam pesta itu artinya terlibat dalam rencana Allah. Kalau hidupmu, keluargamu, anak cucumu dalam rencana Allah, tenang saja, yang terbaik akan disiapkan bagi Anda. Tapi kalau Anda di luar pesta, apa itu 4 legasi? Saya tidak mau tahu. Anak-anak saya sudah siapkan begini, pakai 4 legasi segala macam. Konyol aja, itu John Fangida dan keturunannya. Bukan saya. Anda hanya dari luar. Tapi Anda bilang, yes, itu saya. 4 legasi itu saya. Cucu-cucu saya, anak saya, semua hidup saya. Saya baktikan 4 legasi. Saya jamin akan terjadi kompres waktu. Orang lain butuh 30 tahun dapat rumah. Anda butuh tanda tangan 1 minggu. Terjadi bagi saya dan saudara. Kompres. Bilang kiri kanan, kuasa kompres. Dia kompres saudara. 11 tahun. Jadi sekonyong-konyong sekejap. Dan itu terjadi kalau Anda dan saya dalam pesta. Amen. Dan pastikan VLC harus punya pesta kehidupan. Pesta kehidupan artinya apa? Mau menyenangkan orang lain. Amen. Cara menyenangkan orang salah satu adalah Kupang Go. Haleluya. Bilang kiri kanan, menangkan jiwa adalah cara menyenangkan Tuhan. Amen. Jiwa itu 4. Kenapa anam itu apa tuh? Anam jergen. Anam apa tadi itu? Istilahnya dalam Alkitab. Ya. Bejana. 6 itu adalah angka manusia. 6 is a symbol of man. Makanya 6 itu antikris. Nah, 6 itu bicara soal angka manusia. Isi anggur di dalam 6. Jadi saudara yang kasih, injili orang, menangkan orang adalah cara menyenangkan hati Tuhan. Selama Anda punya hati, menangkan jiwa, percayalah, tanpa Anda doa pun Tuhan jawab dari surga. Haleluya. Itu yang terjadi saudara. Itulah saya pastikan kita berada dalam pesta kehidupan. Salah satu pesta kehidupan adalah menangkan jiwa, menginjili orang. Dan perbuatan-perbuatan baik lainnya yang Anda bisa tawarkan. Amen. Saya mau bikin air isi ulang di rumah. Jangan, nanti orang. Kalau saya bikin air isi ulang, lu lewat aja. Power botol saya kasih. Betul. Tapi jangan nanti orang lempar ke tempat rumah. Kenapa? Karena kiri kanan ada jual air isi ulang. Saudara ingat. Saya sudah dapat air free. Tiap hari, saya kasih 8 jam, 10 jam, alir tidak berhenti. Kenapa? Karena saya ada dalam pesta kehidupan. Amen. Pastikan hidupmu berada dalam pesta kehidupan. Yaitu menyenangkan hati Tuhan, menangkan jiwa, dan berbuat baik kepada orang lain. Amen. Maka Anda lihat, air yang tidak lagi sedap, dirubah Tuhan menjadi the best wine of life. Haleluya. Anggur kehidupan yang terbaik milik saya. Katakan demikian. Come on. Anggur kehidupan yang terbaik milik saya. Itu rahasianya. Yesus adalah Tuhan atas waktu dan ruang. Dia tidak terbatas oleh waktu maupun tempat. Dan kuasanya mencakup seluruh ciptaan. Mempercayai percepatan supernatural terjadi dalam hidup saya dan saudara bisa terjadi ketika kita berada dalam posisi pesta. Kita lihat contoh yang lain. Sekalipun saudara kita tidak merasakan waktu kita ambil perjamuan kudus. Tapi pada waktu saudara lakukan perjamuan kudus, Anda sedang mengalami kuasa penebusan dalam semua area hidup saudara akan disentuh. Amin. Saudara yang kasih, saya ilustrasikan perbandingan. Kalau Anda minum racun, racun itu akan mengalir di mana darahmu berada, racun itu akan meracuni tubuh saudara. Pada waktu Anda makan perjamuan, berbeda dengan racun. Kalau minum racun tidak perlu percaya, pasti mati. Tapi kalau minum perjamuan harus percaya. Dan ketika Anda percaya walaupun belum melihat, kuasa itu bekerja dalam diri saudara dan saya. Lihat mata saya bisa baca dengan normal, tanpa kacamata. Karena saya perjamuan kudus tiap hari.
Kalau sampai saya pakai kacamata, itu hanya bergaya saja, saudara. Biar lebih keren. Pakai kacamata, pakai das kupu begini. Wah. Bilang kiri kanan, kamu bisa sembuh total. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Saudara jangan pakai begini. Biar saya menang di mata, kalah di rambut. Jangan juga saudara. Saudara bisa menang dalam semua area. Bisa sehat dalam semua area. Amen. Jadi kuasa perjamuan itu luar biasa. Makanya beli elemen perjamuan kudus. Kita beli perjamuan kudus kemarin di TPM 32 juta. Hanya untuk saudara saja. Dan gereja-gereja di sini. Dan yang luar biasa. Orang SMS ada gratis kok. Emangnya. Mental gratis itu yang bikin repot. Mujizat tidak terjadi. Nah. Makan perjamuan, ambil perjamuan di mana saudara perjamuan ya. Keliling rumah saudara yang sudah bangun fondasi panjang yang baru jadi satu kamar, keliling sudah dengan nanti itu berkat turun dari Jerman datang, dari Israel datang, dari Bakunase datang. Amen. Kuasa perjamuan itu kalau saudara makan terus menerus dan sambil saudara mempercayai itu kuasanya unlimited by simple things. Kuasa tidak terbatas dengan cara yang sederhana. Apa yang terjadi? Cara sekarang. Nah, saudara kecenderungan manusia ini apa? Lakukan yang sukar dan susah, baru dia puas. Contoh, kalau datang di dukun, tolong cari ayam yang gigi satu. Dia cari sampai mana pun ayam gigi satu. Terakhir dia tanya, baik. Gigi satu maksudnya taji satu. Oh taji satu. Dari dulu tidak bilang. Nah cari yang susah-susah ini baru orang mau. Misalnya dia bilang nih, Lupi ambil Bakunase 1 miliar. Di sana. Tapi ambil Papua 100.000. Dia mau. Dia mau. Ambil di Papua 100.000 dia mau. Tapi kalau di Bakunase 1 miliar omong kosong. Kalau Yesus sudah bayar lunas omong kosong. Tapi kalau masa depanmu ada lewat judi, saya mau. Saudara lihat, atau janji-janji palsu lainnya yang permainan sekarang banyak orang dengar. Kalau Anda lakukan perjamuan kudus secara rutin, kenapa? Sebelum saya lanjutkan, ini penting. Kenapa dia bilang makanan yang sebenarnya supaya kamu rutin lakukan itu. Nasi daging saja yang membawa kita kepada kolesterol, gula darah kita makan secara rutin. Sudah tahu ini kolesterol, tapi makan dengan taroma. Makan berdoa lagi, Tuhan berkati daging babi ini Tuhan. Bayangkan saudara generasi. Lihat, makanan yang kita tahu itu mengakibatkan kita sakit, kita doa dan bahkan beriman. Supaya Tuhan rubah kolesterol menjadi kecap manis. Saudara, kalau Anda lakukan perjamuan secara rutin, dalam kurun waktu tertentu Tuhan kompres, Anda akan terkaget-kaget dan heran. Amin. Karena makanan itu hari ini makan belum apa-apa. Coba bayimu kalau tiap kali makan dia reason terus bikin apa? Kenapa makan kenyang nanti besar omong kosong dia akan mati. Tapi kalau orang bilang dia kodok-kodok dia makan saat tertentu dia akan sehat dan kuat. Sama perjamuan 1 kali belum 2 kali belum 3 bahkan perjamuan tertentu kita rasa ada yang mati ada yang korban tapi jangan takut. Toh kalau dia mati pun makan perjamuan dia selamat tuh selamanya hutangnya lunas. Kalau ada hutang. Itulah sebabnya konsisten dalam melakukan perjamuan kudus. Anda akan lihat saatnya akan lihat contoh satu yang lain dari 1 Korintus 10 ayat 11. Dia bilang begini. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai apa? Sebagai apa? Dan dituliskan untuk menjadi apa? Peringatan bagi ganti VLT. Peringatan bagi VLT. Yang hidup pada waktu di mana bilang di kanan kita sudah di ujung paling ujung yang terakhir. Haleluya. We are in the end of time. Jadi contoh, itu artinya begini. Kalau Yesus sudah kasih contoh dia dengan murid-murid lakukan itu, lakukanlah. Belajar dari Musa juga. Mereka memberontak karena mereka tenggelam semua waktu bumi terbelah. Mereka memberontak. Jadi apa yang terjadi zaman dulu yang positif, kita ambil belajar, yang negatif kita hindari. Haleluya. Umat Tuhan, jika kita terus mencari hal-hal duniawi,
dan meremehkan firman Tuhan. Mana adalah gambaran dari firman Tuhan? Bila kita rendahkan, remehkan, maka kita akan terus mengembara di padang gurun. Padang gurun kredit, padang gurun ditipu-tipu, padang gurun penyakit, padang gurun konflik, padang gurun rugi terus-menerus. Padang gurun yang tidak ada sukacita terus-menerus. Kita akan muter-muter. Kenapa? Karena kita tidak merenungkan firman. Padahal merenungkan firman itu membuat kita seperti pohon yang ditanam di tepi air. Amin. Umat Tuhan, jangan pernah meremehkan perenungan firman. Katakan amin. Yes. Renungkan karena firman itu akan merubah dia. Cucu saya JP dia sangat benci dengan Jeffrey, tapi sekarang disuruh panggil Kak Jeffrey. Rubah, kenapa? Karena tiap kali datang nanya skap dengan firman bilang mengasihi, firman bilang apa, bertobat, firman bilang apa, jangan sombong, firman bilang jangan rasa hebat. Kemarin kita lagi bikin kasih Jeffrey satu kamar, dia datang, Pop, nanti Jeffrey di situ kok? Iya, dia di situ. Kenapa? Karena firman itu merubah. Amin. Mereka bilang dia nanti yang negatif itu saya, yang positif itu dia penena. No. Dulu saya nakal itu karena dulu saya nakal itu di Bonipo itu karena saya belum lahir baru, Ibu. Saya ingat saudara, saya pukul bikin kacau di sekolah, saudara kasih lahir pulang di rumah tuh ada pohon tinggi, saya naik di pohon tinggi baru saya lihat guru-guru datang, saya ketawa. Itu dulu, mas sekarang JP tidak naik pohon, dia masuk di rumah pohon. Nah, itu perbedaannya. Dia bagaya sedikit, ya bagaya kan bagus kan? Bilang kiri kanan, jangan remehkan firman yang direnungkan. Coba buka tangan saudara. Kamu hidup dari firman yang kamu renungkan. Katakan, bilang di tangan hidup saudara. Dan kasih tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Oke. Yesus, baca bersama saya. Yesus Kristus yang telah selesaikan semuanya untuk kita dikasih. Kalau tadi dia bilang apa? Bayar. Sekarang dia apa? Apa perbedaan bayar dan selesaikan? Bayar itu artinya sesuatu yang kamu tidak mampu mendapatkannya, dia bayar bagi kamu. Selesaikan itu artinya apa? Perjalanan kamu akan sukses sampai pada akhirnya karena dia sudah mengerjakannya. Dua pengertian itu. Yesus Kristus yang telah selesai di kayu salib untuk membersihkan diri kita dari kematian yang kita sentuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihat, kematian itu gak bisa dirubah kecuali Yesus intervensi. Amin. Nah, umat Tuhan, dalam Bilangan 19, 2 dan 3 inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu apa saudara? Seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kena kuk. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar. Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan lalu disembelih di depan imam. Kita lihat foto di sana. Bilang kiri kanan, itu lembu betina merah yang sempurna. Kasari kita. Nah ini lagi dipersoalkan di Israel sekarang, saudara ya. Mereka karena akhir zaman katanya akan muncul lembu merah macam-macam. Oke, saya tidak persoalkan itu, urusan mereka. Tapi urusan saya mengajarkan saudara bahwa sapi betina merah adalah gambaran dari Yesus. Setiap persembahan di bawah Taurat harus tidak bercacat dan tanpa cacat. Karena itu adalah gambaran Yesus dan bagaimana dia sempurnakan. Dia sempurna tanpa dosa. Yesus tidak pernah terikat pada sesuatu, dosa tertentu. Dia tidak pernah menjadi budak dunia ini. Dia tidak pernah menjadi budak dosa. Dengan kata lain, saudaraku, kita tidak bisa menjunjung Yesus agar Yesus berpikir lebih baik tentang kita.
Dan kita juga tidak bisa mengkritiknya agar dia berpikir lebih buruk tentang kita. Dia tidak dapat tunduk kepada opini manusia. Artinya begini, mau baik buruk saudara tidak mempengaruhi apa yang Yesus sudah selesaikan bagi saya dan saudara. Saudara bilang, saudara berdoa, Tuhan si A, si B dia tuh orang kurang ajar. Dia tipu saya, dia jeleneh dengan saya, dia fitnah saya, dia hianati saya. Itu orang harus dibasmi. Doa saudara tidak akan merubah Yesus. Lalu saudara, Yesus engkau dahsyat, Yesus engkau ajaib, engkau hebat, engkau luar biasa, engkau permata kehidupanku, engkau sayur dalam hidupku, engkau kebahagiaanku dan sebagainya. Pokoknya you all everything. Tetap juga Yesus tidak bisa ambil hati lalu kutuk orang itu. Never. Karena Yesus tidak termakan dengan opini manusia. Jadi apa yang dia kerjakan percayalah itu terjadi. Tanpa kita doakan dan otak-atik. Karena dia tidak termakan dengan opini. Bilangan 19 ayat 5 dan 6. Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis dengan di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Ayat 6. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop dan kain kirmisi dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Nah, saudara lihat. Ini prinsip yang penting. Sesuatu yang dibakar habis, yang tersisa adalah apanya? Dan ini adalah bentuk terakhir dari kehancuran. Di mana-mana tuh dia sudah jadi abu. Kota itu sudah apa? Jadi abu. Rumahnya jadi abu. Kita tidak bisa membakar sesuatu yang sudah menjadi abu. Saudara taruh abu di situ, saudara tumpahkan minyak yang diisi di kapal terbang, tetap paling habis dia terbakar, abu masih ada di situ. Karena abu artinya sudah selesai. Dan Yesus pengorbanannya seperti abu, sekali untuk selama-lamanya. Taurat berusaha untuk membakar abu kembali. Tapi kita tidak hidup di bawah Taurat. Kita hidup di bawah pengorbanan Yesus. Sekali menjadi abu selamanya. Sekali dia mengampuni, selamanya mengampuni. Sekali dia menyembuhkan, selamanya menyembuhkan. Sekali dia memberkati engkau, seterusnya diberkati. Sekali dia mengangkat engkau menjadi putra putrinya anak-anaknya. All forever you are his. Engkau milik kepunyaannya. Amen. Sesuatu yang sudah menjadi abu tidak mungkin. Bilang kiri kanan, jangan berusaha untuk bakar abu lagi. Sebagai suami jangan bakar abu untuk istri karena sia-sia. Semakin kamu mengomel, anak-anak bilang mama mulus pindah di belakang. Nah, kan muka belakang dia ngomong kan. Semakin kamu mengomel laki-laki ke perempuan. Padahal orang bohong bukan berarti perempuan. Orang ada mulut. Suami istri berhenti saling membakar karena sudah selesai jadi abu. Amin. Yang kamu perlu rayakan yaitu, sudah lihat, kenapa ada kepercayaan tertentu dibawa pulang abunya. Itu mengingatkan bahwa semuanya sudah selesai. Jadi dalam saudara, daripada atau alih-alih mengingat kesalahan. Karena ingat, merenungkan kebenaran itu ingat habis lupa. Makanya ingat terus. Tapi kalau kesalahan ingat satu kali, dia punya powernya tuh bisa 50 tahun. Jadi kalau kamu terus membakar abu, kapan nikah emas habis, baru bisa lupa suami kesalahan itu kesalahan. Kalau baru 20, 30 tahun, 40 tahun, dia masih fresh from the oven of your mind. Dari dapur pikiranmu masih segar. Beta ingat dulu, waktu ketemu baru nikah pertama lu masih parak beta. Baru nikah su 40 tahun, cucu su bahasa Inggris lancar. Saya tidak menyinggung siapa-siapa, hanya menabrak sesuatu. Bilang kiri kanan, berhenti bakar abu. Yang setuju banting kaki dan katakan amin. Hei orang tua, jangan bakar abu lagi dengan anak-anakmu.
Lu nih bapak, lu tahu bapak nih soalnya pakai HP supaya lu bisa pakai HP. Bapak nih soalnya pakai motor supaya lu pakai motor. Lama-lama bapak soalnya pakai kaki supaya lu pakai kaki. Ya. Jangan saudara, jangan. Orang tua tuh layak, wajar, harus membiayai anak-anaknya. Amin. Orang tua harus mandi darah untuk anak-anaknya. Tidak ada yang bilang amin ya. Jangan baru mandi keringat lu lihat bapak pun keringat sama itu jadi uang. Hei, keluarga-keluarga berhenti bakar abu iparmu, besanmu, konyadumu. Berhenti bakar abu. Biasanya kalau kita kumpul mana, lu tahu kesana itu perempuan yang begitu. Lihat itu ciri-ciri bakar abu. Bakar abu dengan kata lain gosip. Apa? Bilang kira-kira semakin gosip semakin jadi abu. Nah, nggak ada guna. Saudara pikir gosip itu terjadi nenek-nenek saja. Kemarin di kelas 3 SD saja. Pak Jem tanya, siapa yang gosip dong? Semua Pak, bayangkan. Anak kelas 3 tahu gosip, apalagi yang seumur 30 ke atas. Berhenti bakar abu yang saya katakan amin. Perkatakanlah kebenaran. Karena kebenaran tidak akan jadi abu. Kebenaran tidak akan pernah jadi abu. Perkatakanlah kebenaran. Semakin engkau memperkatakan kebenaran, kebenaran memerdekakan engkau. Umat Tuhan. Bilangan 19 ayat 17-18. Bagi orang yang najis haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis. Lalu dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Wow. Ini bicara soal apa? Apa yang Yesus kerjakan itu harus direnungkan terus menerus. Seperti air yang mengalir. Haleluya. Kalau tidak renungkan, Anda akan melihat kembali yang lama-lama. 18. Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu dan memercikannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana dan ke atas orang-orang yang telah kena kepada tulang-tulang atau kepada orang yang mati terbunuh atau kepada mayat atau pada kubur itu. Jadi persembahan itu yaitu ditujukan kepada mereka yang bersentuhan dengan orang mati, yang datang kubur-kubur, yang datang segala macam itu najis. Dia bilang kamu harus mendapatkan penyucian. Jadi inti dari kebenaran adalah saudara yang kasih bahwa kita telah dibebaskan, karena itu jangan lagi kita datang kepada hal yang menajis. Kalau kita melayat orang meninggal, kita datang ke kuburan, kita datang dengan menghormati mereka, mengingat kebaikan mereka. Amen. Tapi kita tidak datang kepada orang tua yang sudah meninggal lalu kita atau pegang bajunya, pegang fotonya, atau pegang dia pun keris yang panjang, atau pegang dia pun uang yang sudah kasih, tidak mau belanja-belanja gara-gara itu uang dari bapak, sehingga simpan sampai uang sudah kadaluarsa, nomor serinya sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Sayang. Itu diartikan seperti itu. Jadi kita bukan berarti tidak boleh datang kepada orang mati atau kuburan, kita menghargai. Tetapi jangan sampai kita menajiskan dengan membawa kebiasaan-kebiasaan yang pernah mereka ada, seolah-olah mau ulangi lagi. Itu yang menyebabkan kita terpuruk. Nah, ingat bahwa upah dosa itu maut. Upah dosa itu apa saudara? Maut. Ketika kita berbuat dosa, apa yang terjadi? Umur kita pendek. Dari kalau mau umur pendek, buat dosa lah saudara. Ya. Buat dosa bagaimana ya? Merokok itu umur pendek. Ya. Minuman keras dan lain sebagainya. Jengkel dan marah-marah, segala macam simpanan itu adalah bagian dari pengurangan umur. Jadi kalau mau umur pendek, lakukan ini saja. Ya. Tidak usah minum racun. Kalau minum racun kalau kontan, saudara. Minum mati memang, saudara. Jangan. Tidak boleh. Tapi kalau saudara mau umur pendek, peliharalah yang namanya kebencian, kemarahan, jengkel, botol-botol, dan berbagai macam kebiasaan buruk lainnya. Dengan lakukan itu, saudara lihat umurmu akan pendek. Tetapi saya percaya Anda adalah orang yang bijak. Amen. Kita mempercayai bahwa Tuhan mengenyangkan kita dengan umur yang panjang. Kenapa Tuhan kenyangkan kita? Artinya kalau Anda tidak mengambilnya, Anda tidak pernah mendapatkannya. Kenapa dia kenyang? Karena dia makan. Kenapa dia dikenyangkan dengan umur yang panjang? Karena dia mengambilnya dengan cara-cara
hidup sehat. Amin. Amin. Dulu saya punya kram. Kolesterol 300-400. Kemarin saya cek resi turun mau 170 atau 100. Pokoknya dokter saya bilang, bagus, pertahankan terus. Dalam kurung selalu sikat gigi. Apakah itu sikat gigi dengan kolesterol? Tapi sudah lihat? Bilang kiri kanan, kamu bisa sehat. Nah, jadi walaupun dosa itu mengurangi umur manusia, tapi kita kan sudah ditebus, saudara. Amin. Amin. Kita sudah ditebus. Jadi kita harus mengoperasikan penebusan itu dalam hidup kita sehari-hari dengan cara yang benar. Kita lihat Ibrani 9 ayat 13 dengan cepat. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14 sama-sama. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Katakan amin. Umat Tuhan, darah Kristus telah menyucikan hati nurani kita. Inilah sumber berkat, sumber umur panjang, sumber kebahagiaan di dalam hati nurani kita. Bukan dari rekening bank, saudara. Katakan amin. Bukan di harta benda dunia ini, tapi di hati nurani kita. Hatimu yang dimurnikan bisa menikmati udara panas 40 derajat. Tapi kalau hati yang galau penuh dengan berbagai macam hal yang pahit, bisa memanaskan suasana dingin yang mungkin minus 7 derajat. Anda tidak rasa panas, tidak rasa dingin. Kenapa? Karena panas dari dalam. Bukan panas dalam juga, saudara kasih. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Lupa lah. Haleluya. Haleluya. Kita harus percaya bahwa dosa-dosa kita telah benar-benar diampuni dan bahwa kita telah dijadikan orang benar. Katakan amin. Kenapa kita mau mengampuni orang yang bersalah? Karena kita sedang marah kepada orang yang benar tapi bersalah. Orang yang benar tapi apa? Bersalah omong, salah kirim SMS, jadi kita marah. Tetapi kita punya kebahagiaan karena kemarahan kita tidak sia-sia kepada orang yang bakal bersama dengan saya dalam kekekalan. Amin. Amin. Saya konteks bicara soal intern orang-orang percaya. Jadi perbuatan-perbuatan yang sia-sia di sini bukanlah merujuk pada berbuat dosa secara umum, tetapi secara khusus berusaha menjadi orang benar melalui apa? Perbuatan-perbuatan dan bukan melalui iman. Berusaha. Seringkali saya baca di WA, saya berusaha untuk seperti Rahab. Jangan berusaha seperti Rahab. Repot, jadi kerap tuh berat. Tuh bayar mas, itu pelacur. Lu mau jadi sama dengan dia? Apalagi usaha jadi seperti Rahab. Kita tidak pernah berusaha karena sudah Yesus selesaikan bagi saya dan saudara. Kalau saudara naik kapal terbang tiba di Jakarta itu bukan usaha saudara. Itu Garuda yang membawa saudara di sana. Walaupun saudara punya uang 1 karung, kalau saudara tidak ada kapal Garuda atau kapal yang lain, saudara tidak bisa sampai di sana. Demikian pula, perbuatan baik kita tidak akan membawa kita. Apa di sini perbedaannya? Perbuatan kebaikan kita berasal dari kebenaran di dalam Kristus. Amin. Kalau saya berbuat benar, karena Kristus ada dalam diri saya. Amin. Coba katakan sama-sama. Kalau saya berbuat benar, karena Kristus ada dalam diri saya. Karena di mana ada kebenaran, di situ keluar kebenaran. Di mana ada air, pasti kita akan terasa pengaruh air itu. Kalau ada kebenaran dalam kita, pasti kebenaran mengalir. Amin. Sebagai orang yang dibenarkan,
kita layak untuk menikmati semua kebaikan Tuhan dalam setiap area dan arena kehidupan kita. Yang percaya katakan, haleluya. Saudara lihat, diperlukan kerinduan dan tindakan iman untuk menerima dan mengalami semua yang Yesus sudah bayar untuk. Saudara, iman yang penuh kerinduan. Diperlukan apa saudara? Diperlukan iman, bukan. Iman yang apa saudara? Penuh kerinduan. Saudara tahu iman yang penuh kerinduan itu sangat sederhana. Saudara pernah tahan kencing? Pernah? Apa yang terjadi? Saudara rindukan apa? Saudara rindukan apa? Kemarin saya di atas rumah pohon, saya lihat satu sopir datang, dia lari sambaran, dia tapar di pinggir pagar itu. Itu bukan di sana. Oh maaf Pak. Sopir capung. Lu jangan tapar sembarangan. Maaf Pak, di mana? Di sana. Pak, minta maaf lain kali nih. Karena so habis di situ. Saya lihat, kalau saudara tahan kencing itu di mana saudara mau lepas. Dan dia lupa kalau saya ada di rumah pohon, saya lihat semua. Saudara. Dengar, Bapa di sorga melihat kerinduan iman saudara. Bapa di sorga melihat kerinduan saudara. Kalau Anda berkerinduan sesuatu terjadi. Walaupun Ibu Sri, kenal Ibu Sri? Dia bilang resesi tidak menentu. Bapa bertanggung jawab atas saudara. Asalkan punya kerinduan yang serius. Kerinduannya apa? Serius, mati-matian seperti saudara cari kamar mandi di mana saya bisa lepaskan kerinduan saya. Demikian pula. Haleluya, katakan. Haleluya. Masa depanmu sudah jadi abu, sudah selesai. Amin. Kesembuhanmu sudah jadi abu. Keturunanmu sudah diberkati seperti abu, selesai. Jangan ragukan lagi. Amin. Baik umat Tuhan. Bawa ini dalam hidup saudara, renungkan, bagikan di komsel saudara, rajin sharing ke atas, sharing ke saya, sharing ke anak-anak komsel saudara. Kita saling membangun, menguatkan. Kita ini zaman di mana yang tersisa adalah firman. Amen.